Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas prediksi mengejutkan dari Profesor Stephen Roach, ekonom terkemuka dari Morgan Stanley, yang memberikan analisis mendalam mengenai hubungan Amerika-China di tahun 2025. Nggak cuman sekadar omongan, prediksi ini bakal bikin kamu berpikir ulang tentang masa depan ekonomi global. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk perang dagang, kebijakan tarif yang berubah-ubah, dan persaingan teknologi yang semakin ketat, bagaimana sebenarnya posisi kedua negara ini? Profesor Roach, yang sudah berkarir lebih dari 30 tahun di Morgan Stanley, memberikan pandangan yang tidak biasa. Menurutnya, Presiden Amerika yang sekarang dan calon-calon yang mengusung pendekatan agresif seperti Trump 2.0 jelas adalah seorang China hawk. Orang yang mengelilingi dirinya dengan tim yang berpikiran sama, yang melihat China bukan sekadar pesaing, tetapi musuh strategis yang harus ditekan dengan segala cara. Kita mulai dari kebijakan tarif yang baru-baru ini diberlakukan. Dulu tarif yang dikenakan mencapai 60% seperti yang pernah diprediksi. Namun sekarang situasinya berubah drastis. Tarif baru sebesar 10%, meskipun terdengar kecil, sebenarnya diterapkan di atas tarif yang sudah ada sebelumnya. Membuat total tarif mendekati 30% untuk barang-barang dari China. Apa arti semua ini? Di satu sisi, kebijakan ini dirancang untuk menekan perekonomian China dan memaksa mereka untuk mengembangkan teknologi canggih secara mandiri. Di sisi lain, dampaknya pun terasa sampai ke kantong konsumen, terutama di Amerika, yang harus menanggung beban harga yang naik. Tidak hanya soal tarif, di sini juga mengulik bagaimana kebijakan luar negeri Amerika saat ini seolah-olah dipengaruhi oleh paranoia keamanan nasional. Baik Partai Republik maupun Demokrat di Amerika sama-sama menunjukkan ketakutan irasional terhadap produk-produk dari China seperti TikTok, Huawei, dan kendaraan listrik buatan China. Seolah-olah setiap inovasi dari negeri tirai bambu itu adalah ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Ironisnya, para ekonom dan pengamat menyatakan bahwa langkah-langkah seperti ini justru memberi insentif bagi China untuk mempercepat inovasi dan mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika. Jadi, apakah tindakan proteksionis ini benar-benar efektif atau malah memicu persaingan inovasi yang lebih tajam? Mari kita lihat lebih jauh. Dalam sebuah diskusi mendalam bersama Profesor Roach, terungkap pula bagaimana dinamika politik domestik di Amerika turut memainkan peran besar. Presiden yang memegang kendali saat ini, yang terkenal dengan sikap China hawk-nya, kerap kali mengandalkan figur-figur ekstrem seperti Kyle Bass, Peter Navarro, dan bahkan Marco Rubio. Mereka semua berpendapat bahwa untuk menahan China, pendekatan yang tegas dan agresif adalah kunci. Namun, apakah pendekatan ini bisa membawa solusi jangka panjang? Ataukah justru menjerumuskan Amerika ke dalam konflik yang lebih besar? Diskusi ini pun membuka tabir tentang bagaimana perang dagang baru dapat memengaruhi bukan hanya hubungan bilateral, tetapi juga sistem produksi global, terutama ketika melibatkan sekutu dekat seperti Kanada dan Meksiko. Coba bayangkan, sistem produksi trilateral seperti yang dibangun oleh perjanjian USMCA, perjanjian Amerika-Meksiko-Kanada, selama ini telah menghasilkan integrasi rantai pasokan yang sangat efisien. Namun, dengan adanya ancaman tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko, walaupun untuk alasan yang dipertanyakan, kita bisa saja melihat runtuhnya platform produksi yang telah dibangun dengan susah payah. Rasa frustrasi pun mulai merayap, tidak hanya di kalangan pembuat kebijakan, tapi juga di antara konsumen yang harus menanggung kenaikan harga akibat kebijakan proteksionis ini. Bagaimana tidak ketika tarif yang dikenakan pada produk-produk China ternyata berdampak langsung pada harga barang di pasar Amerika, konsumen pun jadi korban yang paling dirugikan. Selanjutnya, mari kita selami isu teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan munculnya inovasi-inovasi yang mengubah tatanan ekonomi global. Salah satunya adalah teknologi DeepSeek dan kebangkitan Huawei. Di mana dulu dominasi Amerika dalam teknologi tinggi tampak mutlak, kini China mulai mengejar ketertinggalan
dengan memanfaatkan teknologi yang dihasilkan secara lokal. DeepSeek, misalnya, bukan hanya sekadar sebuah teknologi baru, ia merupakan contoh nyata bagaimana inovasi bisa muncul dari sumber terbuka dengan biaya yang jauh lebih efisien. Hal ini pun menjadi bumerang bagi kebijakan penahanan teknologi yang selama ini diterapkan oleh Amerika. Alih-alih menghentikan laju inovasi, kebijakan tersebut justru mendorong China untuk menemukan cara-cara baru dalam bersaing di kancah global. Huawei dan perusahaan-perusahaan teknologi China lainnya kini semakin menunjukkan taringnya dengan produk-produk yang tidak hanya kompetitif dalam hal harga, tapi juga kualitas dan inovasi. Sistem operasi internal yang dikembangkan sendiri, teknologi 5G yang semakin merata, serta kecanggihan dalam pengembangan AI, semuanya menjadi bukti bahwa China tidak akan tinggal diam. Mereka belajar dari setiap kebijakan proteksionis yang dilemparkan dan malah mengubahnya menjadi bahan bakar untuk inovasi. Disinilah letak ironi. Kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk mengekang, justru memicu kreativitas dan solusi baru yang bahkan bisa menggeser dominasi teknologi global. Profesor Roach menegaskan bahwa upaya Amerika untuk mengendalikan inovasi China melalui tarif dan larangan teknologi hanyalah sebuah ilusi. Di balik retorika keras dan kebijakan proteksionis, terdapat kenyataan bahwa China memiliki sumber daya dan tekad yang luar biasa untuk berkembang secara mandiri. Bahkan, ketika Amerika mencoba untuk menahan inovasi China, respon yang muncul justru berupa percepatan dalam pengembangan teknologi baru yang lebih efisien dan hemat biaya. Sementara itu, di Amerika sendiri, respon terhadap inovasi China juga sangat berwarna. Komunitas AI dan para inovator domestik pun kerap mengeluhkan pendekatan pemerintah yang seolah-olah lebih fokus pada hambatan daripada penciptaan peluang. Bukankah seharusnya alih-alih saling mengunci teknologi, kita justru harus menciptakan sinergi yang bisa mendorong kemajuan bersama? Beberapa kalangan bahkan mulai mempertanyakan, apakah benar strategi pagar tinggi yang diterapkan oleh pemerintahan Biden sebenarnya efektif? Atau justru menambah beban dan menutup jalan bagi kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Tak hanya itu, kita juga perlu memahami konteks politik global yang semakin kompleks. Pada masa pemerintahan sebelumnya, perang dagang antara Amerika dan China memang sudah menciptakan gelombang kejut di berbagai sektor ekonomi. Namun, dengan munculnya figur baru seperti Trump 2.0 yang kembali mengedepankan narasi keamanan nasional dan perlindungan domestik, konflik yang sama tampak akan berulang kembali dengan intensitas yang berbeda. Diskursus politik ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga mencakup identitas nasional, kebanggaan suatu negara, dan bahkan sentimen masyarakat yang mendalam. Dalam konteks ini, setiap kebijakan tarif dan setiap pernyataan politisi harus dilihat sebagai bagian dari permainan geopolitik yang jauh lebih besar daripada sekadar angka-angka perdagangan. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas bahwa di balik strategi-strategi keras, ini terdapat tekanan internal dari kalangan politisi Amerika. Mereka menggabungkan kepentingan nasional dengan agenda politik pribadi, sehingga seringkali retorika yang muncul terkesan berlebihan dan tidak realistis. Misalnya, narasi bahwa tarif akan menurunkan harga bagi konsumen atau menciptakan lapangan kerja justru dipertanyakan oleh para ekonom terkemuka. Seorang ekonom ternama pun pernah mencatat bahwa tarif bukanlah solusi ajaib. Sebaliknya, tarif justru meningkatkan biaya produksi dan merugikan kedua belah pihak. Data dan statistik menunjukkan bahwa kenaikan tarif membawa dampak langsung pada inflasi dan daya beli konsumen. Jadi apakah strategi ini benar-benar akan membawa kebaikan jangka panjang atau justru sebaliknya? Melihat semua dinamika tersebut, jelas bahwa tahun 2025 akan menjadi titik kritis dalam hubungan Amerika-China. Di satu sisi, ada kekuatan politik yang terus mendorong kebijakan agresif dan proteksionis, sementara di sisi lain, ada kekuatan ekonomi dan teknologi yang tak bisa dipungkiri bahwa terus berkembang dengan sendirinya. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan tarif, setiap kebijakan larangan, selalu ada reaksi balik yang tak terduga. Bahkan para ahli ekonomi seperti Profesor Roach menekankan bahwa
Solusi terbaik adalah dengan mengembalikan akal sehat ke meja perundingan. Bukankah sudah saatnya kita berhenti memaksakan ideologi politik yang usang dan membuka ruang dialog yang konstruktif? Ketika kita membahas masa depan hubungan Amerika-China, kita harus sadar bahwa tidak ada pemenang mutlak dalam konflik ini. Setiap kebijakan yang diambil memiliki konsekuensi yang luas, baik bagi konsumen, industri, maupun geopolitik global. Misalnya, meskipun tarif baru mungkin dimaksudkan untuk menekan perekonomian China, realitanya konsumen Amerika pun harus menelan kenaikan harga. Begitu pula dengan sekutu-sekutu tradisional seperti Kanada dan Meksiko, yang selama ini menjadi tumpuan sistem produksi dan rantai pasokan global. Jika hubungan ini terus merosot, bukan tidak mungkin seluruh sistem produksi global pun akan terguncang. Jadi menurut kalian, apakah strategi agresif Amerika terhadap China akan mengantarkan kita ke era inovasi yang cemerlang, atau justru memperparah konflik global yang sudah rapuh? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.